to join you all on this Friday evening. Sungguh merupakan sebuah sukacita yang luar biasa untuk kami bisa bergabung dengan saudara-saudara sekalian semuanya. So let's pray together. Mari kita berdoa. Abba Father, thank you so much for a time such as this. Aba Bapa, sungguh kami bersyukur atas waktu kami hari ini, Tuhan. A time, Lord, where we can be so aware of your presence more than anything else. Inilah waktu di mana kami bisa merasakan hadirat-Mu lebih dari sebelum-sebelumnya. And I pray, Father, that as we read your word tonight, as we have fellowship tonight, that we will continuously get to know you more and more. Dan kiranya saat kami membaca firman-Mu dan kami bisa mendengar dari Engkau, kiranya kami bisa mengenal-Mu lebih dan lebih lagi, Tuhan. Holy Spirit, teach us once again how to hear and to be aware of God's presence in our daily life. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk kami bisa mendengar suara-Mu dan kiranya kami bisa merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami lebih lagi. Let your kingdom come, Abba Father, and let your perfect will be done tonight, right here on earth, as it is in heaven. Datanglah kerajaan-Mu, Bapa, dan jadilah kehendak-Mu di sini di bumi sama seperti di surga. Amen. Amin. It's really a joy to see all of you, although it's not physical, which we hope will soon change, but it's a joy to be together. Sangat sungguh sukacita yang luar biasa untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian, meskipun secara online, tapi saya sangat senang bisa kembali bergabung bersama dengan kalian. Rico, and I'm sure your baby is already almost walking. So the last time we saw you, you were just about to become a father, and I'm sure by now she's almost walking. Rico, kayaknya anakmu mungkin sekarang sudah mulai berjalan ya, karena terakhir kali saya bertemu dengan Pak Rico ini anaknya masih kecil sekali, jadi saya kira mungkin anaknya sekarang sudah bisa berjalan. Yes, he does. So the next time we will have a meal together, she will be running around. Amen. Yeah, amin. Okay, so when Rico asked me to share tonight, what the Lord put in my heart was these words that I am with you. Ketika Rico meminta saya untuk membagikan pesan Tuhan pada malam hari ini, satu hal yang saya dapatkan dari Tuhan adalah aku akan menyertai engkau. You know, and when I actually started to look in the Word every time that God spoke to His people and He said these words, it was really just so encouraging. Dan ketika saya mencarinya di dalam firman Tuhan, saya melihat beberapa kejadian di mana Tuhan sendiri yang mengatakan kepada umatnya, dan saya melihatnya sungguh-sungguh luar biasa, saudara. But you know, it's not just to know that God is with us. I want to look at exactly what happens when God is with us. Dan saya tidak mau kita hanya membicarakan tentang mengapa Tuhan ingin bersama dengan kita, tetapi saya ingin kita mempelajari alasan dan bagaimana Tuhan menyertai kita, saudara. Because it's one thing to say we worship Emmanuel, God with us, but what happens when we believe that God is truly with us? Karena kita seringkali bernyanyi Immanuel, Tuhan menyertai kita, tetapi apa sebenarnya yang sungguh terjadi ketika benar-benar Tuhan menyertai kita? And the first time that we know that God was with the people or His people was right in the beginning when He created man and He was having fellowship with Adam and Eve. Saat pertama Tuhan benar-benar menyertai dan bersama-sama dengan manusia adalah ketika pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. And we see that it was always God's intention to have fellowship with man and to be involved in man's daily life, not on a weekly basis or a monthly basis, but God spent time with them daily, walking with them in the garden. Ya. Sudah merupakan tujuan Tuhan dari awalnya bahwa
Allah Bapa Tuhan kita itu ingin bersekutu bersama-sama dengan manusia, dan dia ingin terlibat dalam kehidupan manusia dalam setiap hari, saudara. Bukan hanya sekali seminggu atau sebulan sekali, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. And then we see when sin came in, and it was not God who actually hid himself from Adam and Eve, but it was Adam and Eve that went into hiding, not wanting to be or confronted with God. Dan ketika kita lihat di Taman Eden, ketika dosa itu datang, bukan Allah yang menyembunyikan dirinya manusia, tetapi Adam dan Hawa lah yang menyembunyikan diri mereka untuk tidak menjumpai Allah. But still, even then, it was God's desire to be with man. And one of the specific times where God said these words, I am with you, I want to look at is when God spoke with Moses. Tetapi memang merupakan tujuan Tuhan dari awalnya untuk Tuhan bersama-sama dengan manusia, bersekutu bersama dengan manusia. Dan saya ingin kita melihat sama-sama bagaimana Tuhan menyebutkan bahwa dia ingin menyertai kita bersama-sama dengan kita ketika dia berbicara kepada Musa. And the verse I want to read from is in Exodus chapter 3, where God called Moses and he had this meeting with God face to face, and God instructed him to lead his people in Exodus chapter 3. Dalam Keluaran 3 kita melihat bagaimana Musa berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, di mana Tuhan meminta Musa untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir. And we see how Moses is having this face-to-face with the burning bush conversation with God, just like Adam and Eve had, and how he once again is questioning if God is really going to be with them. Yeah. Kita melihat bagaimana Musa benar-benar berhadapan muka dengan Tuhan, melakukan percakapan dengan Tuhan ketika dia berjumpai Tuhan di semak yang menyala-nyala itu. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana Musa sama seperti Adam dan Hawa itu mempertanyakan apakah sungguh-sungguh benar Allah akan menyertai dia. And I want to read verse 11 and verse 12 of Exodus chapter 3. It says, and Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? And so God said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Saya akan membacakan Keluaran 3 ayat 11-12 dari Alkitab yang terbuka versi AYT. Namun Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun dan aku harus membawa keturunan Israel keluar dari Mesir? Allah berfirman, sesungguhnya pastinya aku akan menyertaimu, dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutusmu. Ketika kamu telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, kamu akan melayani Allah di gunung ini. And then we know how God was with them continually in the cloud during the day, and also with the fire column during the evenings. Dan kita sungguh-sungguh melihat bukti dari penyertaan Tuhan Allah bagi Musa dan bangsa Israel, yaitu dalam tiang awan dan tiang api di siang dan malam hari, saudara. But what I want us to be reminded of is when God was with them, what happened in the desert? They did not get sick. Their clothes and their shoes even didn't grow old, and they always had enough to eat. They were sustained by God's presence. Amin. Tapi kita melihat juga, saudara, bagaimana apa yang terjadi ketika Tuhan Allah itu benar-benar menyertai mereka. Satu, mereka tidak pernah ada yang sakit. Dua, pakaian mereka dan sepatu mereka yang mereka jalan setiap hari itu tidak ada yang menjadi usang. Mereka memiliki makanan yang cukup. Kita bisa melihat bahwa hadirat Tuhan Allah sungguh-sungguh menopang mereka. And if God did that under the old covenant, where the people were full of sin, full of anger,
and yet God still took so greatly care of them. How much more for us in the new covenant? Kalau hal-hal yang demikian saja itu dilakukan oleh Tuhan Allah kita di perjanjian lama, seberapa besar lagi saudara yang akan dia lakukan bagi kita ketika dia lakukan itu bagi umat Israel yang bebal penuh dengan dosa, seberapa besar lagi dia akan lakukan kepada kita yang sudah benar di hadapannya. Because these same words that God spoke to Moses and said, I will certainly be with you, we read also in the New Testament. Karena perkataan yang sama seperti yang Tuhan Allah katakan kepada Musa, dikatakan sesungguhnya aku akan menyertaimu, itu juga kita temukan di dalam perjanjian baru. And that is that in Matthew 28, when Jesus himself spoke these words to his disciples. Dan kita temukan itu dalam Matius 28, di mana Yesus sendiri yang mengatakan kata-kata ini kepada murid-muridnya. And I want us to read Matthew 28, verse 18 to 20. Mari kita membaca. Do you want me to read it, Ankia? Yes, you can read it. Do you have the Passion, or which translation, or the Amplified maybe? You want the Amplified or translation? The Passion. I think read both, because the Passion just says it beautifully, but the Amplified also that specific part. Okay, I will open it first. And the Passion, you mean, or Amplified? You can read the Amplified maybe first, Okay, and then read the Passion. okay. Amplified Classic, right? Yes. MC, okay. Saya akan membacakan terlepas dari Alkitab dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 dari versi Amplified Classic. Yesus mendekat dan memecahkan kesunyian yang ada di situ dan berkata kepada mereka, semua otoritas, semua kuasa, semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Pergi dan jadikan segala bangsa murid-muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk mengamati semuanya, semua yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu selama-lamanya. Aku menyertaimu selama-lamanya. Sampai kepada akhir zaman. Amin. Yes, Ankia, that's Amplified Classic. Okay, so what is important is in both these occasions, when we read it, there was an instruction to act, to go somewhere, to do something, both with Moses and again now when Jesus speaks these words. Dan kita melihat di sini persamaannya, saudara, bahwa di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, keduanya meminta Musa ataupun yang di perjanjian baru murid-murid Yesus untuk melakukan sebuah tindakan, melakukan sesuatu. Sama-sama Musa disuruh pergi untuk memimpin bangsa Israel, dan kemudian di perjanjian baru murid-murid disuruh pergi dan menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. We know in the Old Covenant how God said that He will be the one that has authority even over Pharaoh's heart, but Moses was the one that had to go and actually face Pharaoh and then lead God's people. Di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun, tetapi Musalah yang harus menghadapi Firaun, yang harus pergi dan menghadap kepada Firaun. And now we see that Jesus says the same thing. He says here that all authority and the power to rule, it is so beautiful in the Amplified. I think sometimes we think authority is just some form of force, but it's actually the power to rule. Yeah. Tetapi kita
lihat di sini di dalam Perjanjian Baru, Yesus mengatakan bahwa semua otoritas, semua kuasa untuk menguasai semuanya di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kita seringkali melihat otoritas, hanya sebagai sebuah tingkatan yang berasal dari atas gitu, otoritas dari atas. Tapi ini adalah kuasa untuk bisa mengatur segalanya, menguasai segalanya, saudara. But the presence of Jesus in our life, the presence of God in our life should be activating us to go and to do something that reflect this rulership that God has. Otoritas yang diberikan kepada kita untuk pergi dan memuridkan seluruh bangsa itu harus menunjukkan, seharusnya lah menunjukkan kuasa daripada Tuhan, penguasaan daripada Tuhan, rulership, kuasa daripada Tuhan. And it is not just for us to wait for it to be revealed. It is as Moses went and as the disciples went that this authority was revealed through them. Dan kita harus ingat, saudara, bahwa bukan atas diri kita sendiri otoritas ini terlihat atau disingkapkan secara nyata bagi orang-orang yang kita jumpai atau umat Israel dalam hal Musa, tetapi ketika Musa taat dan melaksanakan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada dia, maka satu persatu Tuhan menyingkapkan pemerintahannya, kekuasaannya, otoritasnya lewat Musa. And Jesus said that if we read it in the Passion Translation, he said when he made this promise, he gave his word, he says, and when you teach them faithfully to follow all I have commanded you and never forget. It's almost as if he reminds us and says, never forget that I am with you every day. Yes. Saya akan menerjemahkan dari versi The Passion Translation. Di ayat 20 itu begitu indah sekali, saudara-saudara, ketika Yesus yang berkata sendiri. Dan ajarlah mereka untuk dengan setia mengikuti semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan jangan pernah lupa bahwa aku menyertaimu setiap hari, bahkan sampai akhir zaman. Now, when we looked at what happened through the life of Moses, as God was with him, the Egyptians all drowned, all the enemies, as long as they kept God's word, were destroyed. Dan kita melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Musa, saudara, bahwa ketika tentara Mesir berusaha mengejar mereka, ketika Laut Merah itu terbelah, tapi mereka akhirnya tenggelam. Semua musuh-musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka, itu semua dihancurkan setiap kali mereka menaati firman Tuhan. And the same with the disciples. No matter what opposition they faced, because of the presence of God in their life, they were not able to resist the gospel, and they couldn't keep them bound unless the Lord allowed it. Ya, sama halnya dengan para murid. Semua hal yang dialami oleh para murid, tidak ada satupun yang bisa menahan mereka kecuali memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka dipenjara, mereka diikat, mereka apapun yang terjadi pada mereka itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Wherever Moses went, the people were healed until they committed the sin. And even then, God was gracious to say, all right, put up the bronze serpent. As long as they look at it, they will not die. But no disease, no illness could get there as they were in the presence of God. Di saat dalam kehidupan Musa kita melihat bagaimana setiap ketika Musa ada di situ, orang-orang itu tidak pernah sakit kecuali ketika mereka melakukan dosa dan mereka dihukum oleh Tuhan. Tetapi saat itu pun Tuhan meminta Musa untuk membuat satu tongkat ular perunggu supaya mereka bisa sembuh. Itu saja masih terlihat penyertaan Tuhan dalam hidup Musa. And then we see the same with the disciples. Remember when Peter and John
They walked past the lame man that had been sitting there for many, many years, and they just said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, stand up and walk. Sama halnya seperti yang dialami oleh Yohanes ketika mereka melewati orang buta yang duduk di depan bait Allah, yang sudah buta bertahun-tahun lamanya, dan orang buta dan lumpuh yang sudah bertahun-tahun lamanya di situ, dan kemudian Petrus berkata, dalam nama Yesus Kristus yang dari Nazaret, aku perintahkan kamu untuk berjalan. Dan dia pun berjalan, saudara. And we see wherever the disciples went, there was provision, there was protection, there was healing, there was deliverance that took place because the presence of God was with them. Kita lihat bagaimana dalam kehidupan para murid, dimanapun mereka melangkah, selalu ada kesembuhan, selalu ada penyediaan, selalu ada pelepasan, bahwa kita melihat hadirat Tuhan nyata dalam penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. So what I want to ask us, is the Lord, our Father, and Jesus Christ and the Holy Spirit the same Holy Spirit, the same Jesus, the same Father that was with them in the Old and the New Testament, that's presence is with us today? Jadi ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Tidakkah Tuhan Allah yang sama, Bapa yang sama, Roh Kudus yang sama, Tuhan Yesus yang sama, itu ada di dalam hati kita saat ini? Is he still the one with all the authority to change hearts of kings, of rulers, to drown enemies, to keep us safe, to provide for us? Is he still the same God? Tidakkah dia masih Tuhan yang sama, yang masih mengubah hati para raja, yang bisa menenggelamkan musuh, yang bisa menjaga kita dan melindungi kita? Bukankah dia Tuhan yang sama, saudara? I know for sure he has never changed. He Yes. is the same yesterday, today, and forevermore. Saya sungguh-sungguh tahu dengan pasti dan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. And the same Father, the same God who said to Moses, certainly I am with you, is saying that to each one of you for this year, 2021. Dan Tuhan yang sama yang mengatakan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menyertai kamu, adalah Tuhan yang sama yang juga mengatakan, aku akan menyertaimu di sepanjang tahun 2021. The same Jesus who said to the disciples, go, make disciples, baptize them, and I promise I will never leave you. I will always be with you, is still with us today. Tuhan Yesus yang sama yang mengatakan kepada para murid, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu, akan selalu bersama-sama denganmu, adalah Tuhan Yesus yang masih sama, yang ada dalam kehidupan kita saat ini. So I want to ask you, what are you more aware of? Are you more aware of COVID, the economy, what's happening in the world right now? Or are you more aware of God's presence, that He is with you? Jadi yang saya ingin tanyakan kepada setiap saudara di ruangan ini, apakah saudara lebih menyadari kehadiran dari COVID-19, dari perekonomian yang semakin melemah, dari segala situasi yang kacau di sekitar saudara? Atau apakah saudara lebih menyadari hadirat Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup saudara? There's nothing in this world today that we can compare to what the Israelites went through in that 40 years, where they went through without anything. They didn't have a house to go back to. They didn't have a storehouse that they carried on wheels. Yeah. They had to trust God every day that He will be enough. Tidak ada yang kita alami saat ini, saudara-saudara, yang bisa dibandingkan dengan kesulitan yang umat Israel alami ketika mereka harus berjalan di padang gurun itu. Mereka tidak punya rumah untuk kembali. Mereka membawa seluruh kepunyaan mereka dalam sebuah gerobak-gerobak
mereka membawa semua hidup mereka dalam sebuah perjalanan yang mereka tidak bahkan tahu kapan berakhir. Dan So our Cewek sama cewek. Cewek sama cewek. sorry, Marisa, you can finish first. no, I think I already finished, Anki. Okay. So what I want you to do is I want you to just take time this week. And whenever something feels overwhelming, no matter what it is, whether it's the disease, whether it's your financial position, whether it is relationships, I want you to close your eyes for a second and say, Lord, I choose to become more aware of your presence than the challenge I'm facing right now. Saya mendorong saudara di ruangan ini untuk dalam minggu ini sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Jika saudara sedang mengalami segala pergumulan yang sedang saudara alami saat ini, tantangan-tantangan dalam kehidupan, apakah itu penyakit, apakah itu situasi ekonomi, situasi keluarga, pernikahan, hubungan, pekerjaan, apapun itu yang sedang membuat saudara kewalahan, saya mendorong saudara untuk mengambil waktu, menghabiskan bersama-sama dengan Tuhan, memejamkan mata, dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku memutuskan untuk menjadi lebih menyadari, lebih merasakan hadirat-Mu daripada situasi yang sedang kuhadapi hari ini. Because Moses didn't have a storehouse or, a nice plaza Indonesia to lean on. He had to turn to God every time there was a need. And God every time provided. Karena Musa tidak pernah punya satu rumah yang baik, tidak punya mall-mall seperti yang kita punya hari ini untuk dia bisa bersandar, bergantung kepadanya, tetapi Musa tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempatnya untuk bersandar. And many times nowadays, we first turn to everything else, and when we still feel it's not working, we turn back and say, God, please help. But I want us to, in this year, be more aware of God's presence first before we seek the answer in the things around us. Seringkali kalau misalnya kita menghadapi sebuah masalah atau pergumulan, kita seringkali mencari ke tempat lain dulu, saudara. Kita mencari solusinya di tempat yang lain dulu. Kalau kita udah mentok, baru kita datang kepada Tuhan. Tapi kali ini saya benar-benar minta untuk saudara datang terlebih dahulu kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku ingin untuk lebih peka, lebih sensitif, lebih menyadari, merasakan hadirat-Mu daripada situasi yang sedang aku alami. And I want to encourage each one of you, Dina, Sissy, Dewi, Rico, each one of you, God is not having favorites and say, I choose only to be with Marisa. But He made this promise to each one of us. Saya ingin berkata kepada Dina, Sisi, Dewi, Rico, bahwa Tuhan tidak pernah memilih-milih. Tuhan tidak pernah memiliki seseorang yang lebih favorit daripada yang lainnya. Tetapi kiranya kita semua di ruangan ini bisa menyadari bahwa hadirat-Nya itu ada untuk setiap kita di ruangan ini, tidak terkecuali. When the enemy wants to come and he wants to lie to you and say, you see, the situation have not changed. Why is it not happening? Don't believe the lie. Close your eyes and see how you take the hand of the Lord and say, Lord, I trust you that you will never leave me. You will never forsake me, that you are the ruler over my life. Amin. Kalau misalnya saudara-saudara menghadapi intimidasi iblis dan iblis berusaha untuk mengatakan kebohongan-kebohongannya, mengatakan bahwa kamu lihat kan tidak ada yang berubah, situasimu tidak berubah, tidak ada yang menjadi lebih baik. Jangan percaya, saudara. Pejamkan mata saudara dan bayangkan bahwa saudara sedang menggandeng tangan Tuhan sendiri dan berkata, Tuhan, aku mempercayai, mengimani janji-Mu bahwa Engkau mengatakan Kau tidak pernah meninggalkanku, Kau tidak pernah menelantarkanku, Engkau selalu menyertaiku. Dan itulah yang saudara pegang.
And I want to speak these words over every situation in your life today, whether it is emotional, whether it is physical, whether it is maybe in even your relationship with God. I want to declare these words prophetically. Dan saat ini saya ingin memperkatakan firman Tuhan ini atas segala situasi yang sedang saudara-saudara alami. Apakah itu situasi pergumulan secara emosional, secara hubungan, secara karir, secara kesehatan, ekonomi. Saya ingin memperkatakan firman Tuhan ini secara profetik. It is in John chapter 14, verse 21. And I'm going to read it from the Passion Translation. And I truly believe that as if we can get hold of the words of Jesus, that he is with us, we will see these words come to manifestation. Saya membacakan Yohanes 14 ayat 21 dari The Passion Translation, dan saya sungguh percaya, saudara, jika kita sungguh-sungguh mengimani secara sadar, membuat keputusan untuk mempercayai firman Tuhan ini, saya percaya bahwa saudara akan melihat manifestasinya terjadi. Those who truly love me are those who obey my commands. Whoever passionately loves me will be passionately loved by my Father. And this is what I declare tonight over all of your lives for 2021. And this is what Jesus said, will passionately love you in return and will manifest my life within you. Amin. Barang siapa yang sungguh-sungguh mengasihi aku adalah mereka yang menaati perintah-perintahku. Barang siapa yang mengasihi aku dengan sepenuhnya, sedalam-dalamnya, akan dikasihi oleh Bapakku sepenuhnya dan sedalam-dalamnya. Dan inilah yang saya perkatakan secara profetik ke dalam situasi yang saudara sedang alami saat ini. Ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dan aku akan mengasihimu dengan sedalam-dalamnya dan sepenuhnya, dan akan memanifestasikan hidupku di dalammu. So it is my prayer that for each one of you in the year 2021, you will not just remember the words that Jesus said, I am with you, but you will see him. You will see the manifestation of his presence in your lives. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa dan saya percaya bahwa di tahun 2021 ini saya perkatakan kepada setiap saudara yang ada di ruangan ini bahwa saudara tidak hanya akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dan saudara tidak hanya akan mengasihi dia luar biasa, tetapi saudara akan melihat dengan nyata manifestasi dari kasih Tuhan itu dalam hidup saudara. That you will see provision, that you will see healing, that you will see God's glory like never before. Saudara akan melihat penyediaan dari Tuhan. Saudara akan melihat pemulihan dari Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan dari Tuhan yang tidak pernah saudara lihat sebelumnya. Amen. Amin. Amen. So if there's anybody that have a question, Rico, you said that you want to give time for them to ask questions. Jika saudara yang mungkin ada memiliki pertanyaan, Bro Rico sudah mengatakan bahwa akan ada Q&A session. Oke, silakan ada yang mau bertanya, teman-teman. Kita siapkan 3 pertanyaan buat Pastor Rankia untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaan apa aja. Ada siapa?
All right, I have my first question, ma'am. How do you face uncertainty? I mean, how do you how are you supposed to react to it? During these uncertainty times, you know, when people facing all situations, how do you supposed to react and act, and how do you implement the word of God in your life? Thank you. You want to translate that, Marisa, or the question? Oh, sorry, I got muted. Okay. Bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan sudah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan? Well, I think the first and most important thing is you need to have your mandate, your word from the Lord, because a lot of times people don't have something from the Lord. And you know that statement that always say, if you believe in nothing, you will fall for anything. Or if you do not have something to hold on, anything else will just blow you. And I think that's the first thing, that we each one personally have to have a personal word from the Lord. And I can testify from our own lives last year, you know, when we couldn't go back to Indonesia immediately, and it almost felt like, okay, now what now, Lord? Because we had a diary full. And the one thing that the Lord reminded me was, what was the mandate for the year? What was the word for the year? And the moment I could hold on to that, and I came back to what He wanted to do in the year, I could surrender and say, Father, this was your word to equip the nations to know you intimately. And you know, it was so amazing how God opened more doors. I actually did double in last year that I should have done when I was just in Indonesia traveling from one city to the other. I could do all of that still, but nations like Pakistan, Brazil, and Spain, there were so many nations we ministered to. If I took my eyes off the word that was already there, I could have become desperate. I could have become frustrated because I want to be in Indonesia physically. But because my focus remained on what the Lord had ordained for the year, He opened the way. And I think that is crucial. We need to know what is God saying about whatever situation in your life, whether it is your business, whether it is your ministry, whether it is your family. The way we get there, God is still in control. But if you don't have His mandate, if you don't have His ordinance, you will always feel lost as soon as things around you change. Amin. Jadi yang paling utama yang harus kita miliki terlebih dahulu adalah apakah kita sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi mandat daripada Tuhan, apa yang menjadi tujuan daripada Tuhan dalam hidup kita. Ada satu ayat yang sudah Tuhan taruh, yang kita percayai, kita imani, iya Tuhan, inilah tujuan hidupku, inilah mandat yang daripadamu, inilah inti dari kehidupanku yang harus aku lakukan. Dan itu sangat penting, saudara, karena kita seringkali mendengar bahwa orang dunia memiliki kutipan, kalau kita tidak percaya kepada apapun, maka apapun itu bisa menjadi pegangan kita. Kalau kita tidak punya sesuatu hal yang kita percayai, maka apapun aja, semua hal itu bisa menjadi pegangan kita. Jadi, dan itulah yang akan membuat kita terus limpung. Ketika kita tidak punya satu pegangan yang kuat, rema yang kita tahu ini adalah, yes Lord, ini adalah mandat daripadamu. Kita akan terus diikuti oleh angin, dan kita mengikuti angin dan mengikuti kemana saja hidup kita melangkah gitu. Dan ini adalah sebuah kesaksian daripada Ankia bahwa di tahun 2020 akhir Maret itu semestinya Ankia cuma sebentar saja di Afrika Selatan, tetapi karena COVID tiba-tiba Ankia harus sepanjang tahun 2020 itu harus ada di Afrika. Dan agenda Ankia waktu itu di Indonesia itu sudah sangat full. Bahkan Ankia sudah percaya bahwa
Indonesia itu adalah tempat di mana Tuhan sudah menempatkan Ankia dan keluarga. Tetapi Ankia tanya sama Tuhan, kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Dan kemudian ketika Ankia diingatkan kembali tujuan, mandat daripada Tuhan bahwa hidup Ankia, pelayanan Ankia dan keluarga itu adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk menjadi lebih intim kepada Tuhan. Dan Ankia menyerahkan, inilah firman daripadamu Tuhan, inilah mandat daripadamu. Dan aku menyerahkan semua rencana-rencana yang ada padamu, untukku aku serahkan semua kepadamu. Dan saudara harus tahu bahwa sepanjang tahun 2020 Ankia justru melakukan 2 kali lipat daripada apa yang seharusnya dia lakukan ketika dia harusnya di Indonesia gitu. Dia bisa menjangkau negara-negara seperti Pakistan, Brazil, negara-negara tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yang tidak akan terjadi kalau Ankia tetap ada di Indonesia waktu itu. Dan Ankia sungguh-sungguh mendorong kita semua bahwa sangat penting untuk memiliki pegangan itu. Mandat, tujuan hidup ketika kita sudah mengetahui apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Rema, firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Maka kita tidak akan limbung, kita tidak akan goyah ketika kita menghadapi situasi apapun dan ketidakpastian seperti apapun yang kita hadapi. Thank you. Yeah. All right. Anyone that wants to give questions? Friends? Ada yang mau kasih pertanyaan, teman-teman? Silakan dibuka mic-nya. Oh ya, oke, ada. Silakan Valdo. Halo. Halo. Selamat malam semua. Malam. Silakan Valdo. Sorry aku nggak ikutin dari awal, cuman aku tadi baca judulnya I'm with you. Ya. Ada yang mau saya tanyakan. Begini sih sebenarnya, kan saat ini kan masih masa pandemi COVID ya. Ya. Itu aku mau tanya, pernah waktu itu kulihat video di YouTube mengenai akhir zaman. Nah, akhir zaman itu kan bisa macam-macam ya, ada bencana alam, bencana penyakit, atau lain sebagainya. Kalau menurut hal-hal itu yang COVID sekarang ini, kan judulnya kan I'm with you, saya bersama kamu. Apakah saya bersama kamu dengan Tuhan ini pada masa sekarang COVID ini ditujukan untuk kebaikan atau keburukan ya? Karena tanda-tanda akhir zaman kan saya juga pernah baca juga tuh di Alkitab itu ya. Itu benar gak sih COVID ini sebagai tanda-tanda akhir zaman? Itu aja, makasih. Oke, jadi pertanyaannya, apakah COVID itu sebagai tanda-tanda akhir zaman? Betul ya, Bro? Bro Aldo? Betul, Kak. Oke. So Ankia, yeah, unfortunately Aldo couldn't join us since the beginning, but because he saw the title I am with you, so he has this one question. He already read the word of God saying about the end of times, and he's wondering whether this COVID-19 is part of that, part of the end of times, things that happen in end of times. And so that's why, is it this I am with you means that he is with us in the bad times also, or in a good times only, or yeah, is it good or bad? I mean, like when Jesus said that I am with you, does it mean that I'm with you through all this bad things until the end of times, like that? Yeah. So yeah, well, I think surely we are entering the last days and many more things will come. And once again, it comes back to that first question of Rico. Everything in the world is going to become uncertain. The economy, currencies are going to become worthless. So if you don't have
substance in God is my provider, you're going to be swayed left and right. Oh, should I be having dollars? Should I be having euros? What if the rupiah falls, So again, that is definitely a sign. COVID is part of it. And that's why I say, now people are just so fixed on a cure for COVID, but what about the next and the next and the next thing? So we need to know that God is our healer. And it's not wrong, obviously, to use medicine, but having that certainty, our faith in who God is to protect us. And then in the difficult times, remember Jesus said, in this world you will have trials and tribulations, but he clearly says, if we belong to him, we are marked by the Holy Spirit. We don't have the mark of the beast. We are sealed. And the word even says we have our name, his name on our forehead. So yes, pestilence will come to this world and we are in the world. But the word clearly says we are not from this world and the pestilence will not come to us. So that doesn't mean you might not get sick, but God will heal you. You don't have to fear COVID. You don't have to fear the effect of the end times. That is not, I want to say, not for everybody that believe in Jesus, because even the demons do. It is for everybody that has an intimate relationship, that is a son of God. And there's a big difference in just believing I have a God and having relationship like sons. And that is why it's so important that in these last days, we should equip people to know that they are sons in the kingdom, in a family, not just believe, because that's when if the foundation is not relationship and the foundation is not what I am here for, the purpose is the kingdom to reveal my Father, they're going to be shaken because everything religious will be shaken. But if the foundation is relationship, those things will not affect you. It will happen around us, yes, until the Lord come to fetch us. We will be part of the tribulation. That's what the word says. That's what Jesus said in Matthew 24, just before all of this. He said, but do not fear, but we won't be in the wrath. When the wrath of God is poured out, we will not be here anymore. But through the trials and tribulations, he will be with us and protect us. Amen. I hope I can translate all of this. No, it's okay. Ya Aldo, memang kami percaya bahwa COVID-19 ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman, dan memang kita akan semakin dekat dengan akhir zaman. Dan saya dan Ankia mengatakan bahwa kita akan mengalami hal-hal yang lebih lagi tidak pasti di kedepan hari. Akan ada lagi hal-hal lain yang terjadi, hal-hal lain lagi yang terjadi, akan ada ketidakpastian yang terus-menerus terjadi selama beberapa tahun ke depan. Dan makanya dari itu kenapa kalau misalnya orang-orang itu hanya fokus kepada situasi, hanya fokus kepada ketidakpastian yang terjadi, dan tidak mempunyai dasar yang kuat, mereka akan limbung, mereka akan bingung, mereka akan takut, mereka akan khawatir. Saya tidak mengatakan, saya dalam hal ini Ankia, tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu takut sama COVID. Kita harus waspada, betul. Tetapi perlu diketahui bahwa semua orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita memiliki tanda di jidat kita, di kepala kita, bahwa kita adalah milik Yesus. Ya, bukan berarti kita nggak bakal bisa sakit, enggak, tapi kita tidak perlu menjadi takut akan hal itu. Karena kita punya iman yang kuat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan bagaimana caranya kita memiliki iman yang kuat bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan, bahwa kita adalah sudah ditandai dengan kita itu milik Tuhan. Itu hanya bisa dicapai dengan hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Banyak sekali orang-orang percaya, iya saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka tidak punya hubungan yang intim. Dan sangat mudah bagi orang-orang itu yang hanya sekedar percaya, saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus, tapi dia tidak memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, tidak mempelajari firman Tuhan siang dan malam seperti yang firman katakan, dia tidak akan pernah mempunyai pondasi yang kuat, dan dia akan terus penuh dengan rasa takut, rasa bimbang, rasa bingung, dan bisa dilimbungkan dan bisa diarahkan oleh dunia ini, bukan oleh kebenaran.
Dan itulah mengapa pertama-tama yang harus kita lakukan, kita benar-benar memastikan bahwa kita tahu tujuan hidup kita dalam Tuhan apa. Kita tahu identitas diri kita dalam Tuhan itu siapa. Bahwa kita tuh adalah anak-anak Allah. Apakah kita sudah bersikap seperti anak-anak Allah? Apakah kita memiliki hubungan dengan Bapa kita? Apakah kita menaati perintah-perintah Tuhan dan menghidupi perintah-perintah Tuhan itu dengan hidup kita? Dan itulah yang harus menjadi dasar kita agar kita tidak usah merasa takut dengan pencobaan-pencobaan yang akan kita alami. Seperti yang firman Tuhan bilang, ya kamu di dunia ini akan mengalami pencobaan, penganiayaan, dan segala macam, tapi ingat bahwa aku yang sudah menaklukkan dunia. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan kiranya kita selalu ingat, jika kita tahu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tahu siapa diri kita, identitas kita dalam Tuhan, kita tahu tujuan hidup kita apa dalam Tuhan, maka iman kita akan menjadi pondasi yang kuat dalam menghadapi akhir zaman. Dan benar, Yesus bilang, berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi kita tidak usah takut karena kita tidak berasal dari dunia ini, dan pada akhirnya kita akan menang dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga dalam Yerusalem yang baru. Yes, thank you. Thank you, Marina. Wow. Amen. Yeah, I have somebody said that the translator is very good. Yes, he is the best. Number one in the world. Oh, by His grace, thank you. Praise God. Okay. Any more question? Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Silakan. Okay, I guess that's pretty much it. Ya, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, kita lanjutkan ke pengumuman. Thank you, Pastor Ankia. Thank you so much for your time. Thank you so much for your words, wisdoms, beautiful wisdom, well said, and amazing. It gives a lot of message to us. Yeah. Amen. And it is my prayer, Rico, that you and the whole family would truly be more aware of God's presence in this year than anything else in this world. Amen. 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 Thank you. Okay. Next, I'm going to give announcement. Boleh di ya. Oke, baru buat yang baru pertama kali mungkin baru join, nanti boleh kirim message, ada nomor nanti di room chat, dan selanjutnya juga ada kalau ada yang tergerak untuk mengirimkan persembahan atau perpuluhan untuk pelayanan silakan nomor rekeningnya nanti bisa dilihat di room chat, lalu untuk memberkati pelayanan semuanya untuk memperbesar kerajaan surga. Amin. Terus lalu nanti kalau ada yang mau oh, there is my daughter deh. Oke. Kalau ada yang mau. She's got such lovely hair, a whole bunch of hair. Yes, ma'am. Curly hair. Wow, so beautiful. Thank you. Dan kalau ada yang mau mau curhat, mau relate, atau mau sharing, atau mau tanya apapun, misalnya nanti terfikir untuk mau tanya Pastor Ankia pertanyaan, kirimkan ke kita, nanti kita akan sampaikan. Itu aja sampai hari ini. And we also have people from Trenggalek, East Java, ma'am, joining with us. Wow, welcome. Thank you for joining us, Yusuf. Agus. Yes. They've been joining us since January. Oke. Ya, nanti kita akan adakan lagi ibadah di bulan depan.
Untuk ibadah Zoom kita akan lakukan 1 bulan 1 kali sementara ini karena kita sedang juga ada persiapan untuk YouTube juga di awal bulan. Boleh nanti diikuti follow United in Messiah di YouTube. Lalu ada praise and worship juga di situ untuk penguatan, untuk kita worship sama-sama di pagi hari, ya kan, saat teduh. Support kita juga dalam doa, supaya semuanya terus diperbesar dan semuanya juga boleh merasakan damai sejahtera sukacita Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita akhiri ada kita boleh nyanyi satu lagu ya kok ya. Ya, we'll sing one worship song, last song. Dari semula aku tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Father, I'm praying for Pastor Ankia tonight, Lord. We thank you, Lord, for your beautiful wisdom that passed through her. You use her in all your ways, Lord. And Father, we are so grateful, Lord. Thank you, Father, for loving us. Thank you, Father, for the opportunity. Thank you for all the events, Lord. Thank you that you are with us all the way, Lord. Thank you. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Ankia dan keluarganya Tuhan. Untuk suaminya dan anak-anaknya Tuhan berkati ya Bapa. Kiranya damai sejahtera sukacita daripada Tuhan mengalir memenuhi keluarga ini ya Bapa. Pakai mereka terus Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan ikat terus mereka dengan tali kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Pagari mereka Tuhan, malaikat Tuhan berlaksa-laksa menjaga Pastor Ankia dan keluarganya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan urapan Harun terus mengalir Tuhan, turun dari jubah sampai ke janggutnya turun Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk ketiga anaknya Tuhan pelihara Tuhan Yesus. Engkau jadikan anak-anaknya Tuhan sebagai jenderal-jenderalnya Tuhan.
dipakai terus Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan maupun yang belum hadir Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka pengertian. Engkau berikan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus keberanian, kesabaran, kekuatan Tuhan Yesus. Engkau pulihkan segala keadaan. Engkau campur tangan dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Engkau pakai mereka terus Tuhan Yesus, dari ujung bumi sampai ke dari Yudea sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya kekuatan daripada Tuhan mengalir memenuhi setiap keluarga-keluarga ini ya Bapa. Apapun jadi pergumulan, Tuhan berikan terobosan-terobosan yang baru ya Tuhan Yesus. Perbesar kapasitas. Biarkan setiap kami terus diproses untuk boleh mengalami Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, jauhkan kami daripada halangan, rintangan, cobaan apapun, segala sakit penyakit, roh-roh yang mengikat, roh-roh yang bebal, kebawa kekerasan hati Tuhan, kami hempaskan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya segala berkat, kasih karunia yang melimpah-limpah daripada Tuhan Bapa kita Yesus Kristus, dan sinar kemuliaan Tuhan yang menyinari setiap anak-anak Tuhan, turun kepada setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Memenuhi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati mereka Tuhan Yesus. Layakkan mereka untuk terima berkat ini daripada Tuhan. Dan perbarui mereka dengan pembaruan akal budi yang daripada Tuhan. Dan hati yang penuh dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Engkaulah Adonai, Engkaulah Elohim, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja segala Raja Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang nanti mengirimkan, memberi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan, berkati mereka berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan. Karena Engkau selalu menyediakan segala keperluan kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk saudara sekalian yang sudah menerima berkat daripada Tuhan dan percaya. Katakan amin. Tuhan berkati. Thank you Pastor, thank you Sister Marisa. Thank you so much Rico. Yes. Thank you Pastor Ankia. Thank you Marisa. Thank Thank you you, Ankia. everyone. Terima kasih semuanya. God bless you all. Pastor Ankia, thank you. God bless you. Thank you Pastor Ankia. Thank you Marisa. God bless you. Thank you. God bless you. Bye. Thank you Rico. Thank you Pastor, thank you. We'll Bye. keep in texting. Bye. Bye. Bye.